Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang pajak spesifik, profesional, dan maksimum. Nah, namanya itu ada saya sendiri, Yalida Kurniani Hafsa, dengan NIM belakang 238. Dan saya Rizkia Puspadiar dengan NIM 240. Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pengenaan pajak oleh pemerintahan akan memengaruhi keseimbangan harga pasar, yaitu akan menggeser kurva penawaran ke kiri, sehingga harga akan naik dan jumlah barang yang diminta konsumen berkurang. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, yaitu pemerintah mengenakan pajak penjualan kepada produsen. Pajak penjualan tersebut dinyatakan dengan tarif pajak atau dengan T. Terus itu adalah satuan unit uang atau satuan unit barang. Terus yang ketiga ada pajak hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Pajak spesifik itu adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah atau volume barang tertentu, bukan berdasarkan nilai barang tersebut. Contohnya, pemerintah menetapkan pajak sebesar 1.000 per batang rokok. Yang kedua, itu ada pajak proporsional, yaitu pajak yang dikenakan dengan persentase pajak tertentu terhadap objek pajak. Contohnya, di restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Pajak maksimum. Pajak maksimum adalah batas tertinggi dari tarif pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah pada pendapatan, barang, atau layanan tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum di suatu negara. Contohnya, misalnya sebuah negara menetapkan tarif pajak penghasilan sebesar 50% untuk penghasilan di atas ambang tertentu. Jika pemerintah menaikkan tarif tersebut menjadi 70%, maka masyarakat mungkin merasa kurang termotivasi untuk bekerja lebih keras untuk mengembangkan usaha mereka karena sebagian besar penghasilannya diambil oleh negara. Perhitungan pajak, itu ada yang pertama itu pajak yang ditanggung konsumen, yaitu TK sama dengan P aksen sama dikurang P. Yang kedua itu pajak yang ditanggung produsen, yaitu TP sama dengan C dikurang TK. Dan yang ketiga ada total pajak yang diterima oleh pemerintah, yaitu T sama dengan Q aksen dikali T. Soal Soal pajak. spesifik. Ketahui fungsi permintaan KID sama dengan min 2P plus 16 dan fungsi penawarannya QS sama dengan 88 tambah 2pi. Pemerintah menetapkan pajak itu sama dengan T yang berarti sama dengan 2.000 per unit. Tentukan eh, keseimbangan pasar sebelum pajak, B keseimbangan pajak setelah pajak, keseimbangan pasar setelah pajak, C tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen. Yang D, tarif pajak dan total pajak yang dibayar produsen. Dan yang terakhir, total pajak yang diterima oleh pemerintah. Yang pertama ini ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum pajak ini rumusnya QD sama dengan QS, yaitu QD-nya dimasukin min 2P ditambah 16 sama dengan QS-nya juga dimasukin jadi 8 tambah dengan 8 ditambah 2P. Min 2P dikurang min 2P sama dengan 8 dikurang 16. Hasilnya itu min 4P dan sama dengan min 8. P sama dengan 8 min 8 per min 4 P sama dengan 2. Itu Q-nya menjadi Q-nya menjadi sama dengan min 2P tambah 16, yaitu P-nya itu 2. Terus Q-nya itu min 2 dikali 2 ditambah 16. Q-nya min 4 ditambah 16. Jadi hasilnya 12. Terus
Yang ke yang B itu ada keseimbangan pasar setelah pajak. Rumusnya KID dikur KID KID sama dengan QS eh, buka kurung P dikurang pajak. Itu min 2P ditambah 16 sama dengan 8 tambah 2 dikali P min 2. Itu min 2P ditambah 16 sama dengan 8 ditambah 2P min 4. Jadi diturunin lagi, min 2 dikurang 2P sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 16. Hasilnya min 4P sama dengan min 12. P-nya itu min 12 per 4. Jadinya P aksennya adalah 3. Terus selanjutnya Q, Q sama dengan min 2P ditambah 16. Jadi P-nya itu 3. Q-nya min 2 dikali 3 ditambah 16. Eh, min 6 ditambah 16. Q aksennya, maka Q aksennya menjadi 10. Terus yang ketiga ada tarif pajak konsumen, tarif pajak dan total pajak yang dibayar konsumen. Tarif pajak yang dibayar konsumen itu ada rumusnya TK sama dengan P aksen dikurang P. TK sama dengan 3 dikurang 2 itu hasilnya 1. Terus total pajak yang dibayar konsumen itu TK sama dengan rumusnya TK sama dengan TK dikali Q aksen. Jadi 1 dikali 10 hasilnya 10. Terus yang keempat ada tarif pajak dan total pajak yang dibayar produsen. Tarif pajak yang dibayar produsen itu ada rumusnya TP sama dengan T kurang TK. Jadi hasilnya 2 dikurang min 1 sama dengan 1. Terus yang terakhir, eh ada total pajak yang dibayar produsen, yaitu rumusnya TP sama dengan TP dikali Q aksen. TP-nya itu 1, Q aksen itu 10, jadi dikali jadi 10. Terus total pajak yang diterima pemerintah, T-nya ada rumusnya T sama dengan T kali Q aksen. T-nya itu 2, Q aksen itu 10, jadi dikali jadi 20. Dan yang kedua ada contoh soal pajak proporsional, yaitu diketahui fungsi permintaan suatu produk QD sama dengan 15 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan 2P min 6. Pemerintah menetapkan pajak sebesar 25% pada setiap unit barang yang dijual. Tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Dan yang kedua ada tarif pajak yang dibayar konsumen dan produsen. Yang ketiga total pajak yang diterima pemerintah. Dan yang terakhir grafik harga dan kuantitas keseimbangan. Nah, di sini ada keseimbangan pasar sebelum pajak, yaitu rumusnya QD sama dengan QS. QD-nya 15 dikurang P sama dengan QS-nya 2P dikurang 6. Jadi min P dikurang 2P sama dengan min 6 dikurang 15. Karena ini tukar ruas. Jadinya min 3P sama dengan min 21. P-nya min 21 per min 3. Jadinya P adalah 7. Keseimbangan pasar setelah pajak T 25%. QD sama dengan QS dalam kurung P dikurang T. Nah, 15 min P sama dengan 2 dikali P min 0,25P dikurang 6. 15 min P sama dengan 2 dikali 0,75P dikurang 6. 15 min P sama dengan 1,5P dikurang 6. Min P dikurang 1,5P sama dengan min 6 dan dikurang 15. P-nya sama dengan min 21. Min 21 per min 2,5. Jadi P aksennya adalah 8,4. QD-nya 15 min P sama dengan QD 15. P-nya itu kan tadi P aksen itu 8,4. Jadi 15 dikurang 8,4 yaitu 6,6. Dan yang kedua itu ada tarif pajak yang dibayar konsumen dan produsen, pajak per unit produk. T sama dengan TP aksen
yaitu T-nya 0,25 dikali 8,4 dari P aksennya itu. Jadi 0,25 dikali 8,4 hasilnya itu 2,1. Tarif pajak yang dibayar konsumen itu rumusnya TK sama dengan P aksen dikurang P, yaitu TK-nya 8,4 dikurang P-nya 7 sama dengan 1,4. Total pajak yang diterima pemerintah yaitu rumusnya T sama dengan 2,1 dikali 6,6. Hasilnya 13,86. Yang terakhir ada soal pajak maksimum. Itu permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya itu P min 3 ditambah 0,5 Q. Pemerintah bermaksud mengenakan pajak spesifik sebesar atas setiap unit barang yang akan dijual. Jika penerimaan pajak atas barang ini diinginkan maksimum, maka berapa besar pajak per unit yang harus ditetapkan, kemudian berapa besar penerimaan pajak maksimum tersebut. Fungsi permintaan itu sama dengan P sama dengan 15 min Q. Terus fungsi penawaran sesudah pajak itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah T. Pajak kita ngitung pajak per unit barang, yaitu T sama dengan P dikurang 3 dikurang min 0,5 Q. T-nya itu sama dengan 15 dikurang Q dikurang 3 dikurang 0,5 Q. Eh, jadi hasilnya itu 12 12 min 12 dikurang 1,5 Q. Eh, Pajak totalnya itu T besar sama dengan rumusnya T dikali Q. T besar 12 dikurang 1,5 Q dikali Q. Jadi 12 Q dikurang 1,5 Q dikali Q lagi. Terus T maksimum jika T aksen sama dengan 0, maka T aksennya sama dengan 12 dikurang 3Q. Eh, 0 sama dengan 12 dikurang 3Q. Jadi 3Q sama dengan 12, Q-nya itu 4. Jadi A T kecilnya sama dengan 12 dikurang 0, dikurang 1,5 dikali 4 sama dengan 6. T besarnya sama dengan T kecil dikali Q. Sama dengan itu 6 dikali 4 sama dengan hasilnya 24. Terus pajak per unit barang yang akan ditetapkan itu ada T kecil sama dengan 12 dikurang 15Q, jadi 12 dikurang 15Q ini tadi kan 4, jadi dikali 4 sama dengan hasilnya 6. Terus besar pajak total yang diterima pemerintah T maksimum atau T besar itu rumusnya T besar sama dengan T kecil dikali Q. Jadi tadi T-nya T kecil itu 6, Q-nya itu 4, jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Harga keseimbangan di pasar sama dengan harga penawaran sesudah pajak. Jadi P besar sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah T itu jadi 3 ditambah 0,5 dikali 4 ditambah 6 sama dengan itu 11. Jadi pada Q sama dengan 4 dengan harga P sama dengan 11 per unit itu pajak per unit barang sebesar 6 per unit dan total pajak maksimum atau T maksimalnya itu sama dengan 24. Sekian pemaparan dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.